Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, perkenalkan saya Dini Aulia Rahmadiani dengan NIM 23821209195 kelas 3E Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa sih ijtihad, fungsi dari ijtihad, dasar ijtihad, serta macam-macam dan juga implementasinya dalam bidang ekonomi syariah. Sangat menarik bukan untuk dibahas? Yuk, simak baik-baik. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, maka tidak tepat apabila kata ijtihad digunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Dalam terminologi Islam, ijtihad memiliki akar kata yang mirip dengan kata jihad dan mujahadah. Biasanya, ijtihad digunakan oleh para ulama usul sebagai sebutan aktivitas penalaran oleh kaum cendekia atas teks-teks keagamaan untuk menghasilkan solusi hukum. Muhammad Ibn Husain Ibn Hasan Al-Ghazali mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil syariah untuk menentukan beberapa hukum syariat. Adapun yang dikutip dalam buku Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, hakikat dari ijtihad diantaranya, ijtihad mengacu pada pemanfaatan daya nalar secara maksimal. Hasil atau ikhtiar yang diperoleh melalui ijtihad ini adalah hukum syarak yang melibatkan pendapat yang kuat dan juga upaya ijtihad dilakukan melalui tata cara istinbat. Nah, jadi kesimpulannya, ijtihad merupakan upaya untuk menemukan suatu hukum yang kuat yang belum terperinci di dalam Al-Quran, Sunnah, ataupun hadis. Adapun fungsi dari ijtihad diantaranya, pertama ada al-ruju' atau al-i'adah, yaitu kembali. Fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tafsiran dan praktik ajaran Islam tetap relevan dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu al-iyah, kehidupan. Fungsi ini berfokus pada menghidupkan kembali nilai-nilai dan semangat ajaran Islam agar dapat menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, ijtihad membantu agar Islam tetap menjadi pedoman hidup yang relevan bagi umat manusia dalam menghadapi perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Yang terakhir yaitu al-inabah, pembenahan. Fungsi ini mencakup penataan kembali ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu. Hal ini penting untuk memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan yang mungkin terjadi dalam konteks zaman, tempat atau situasi tertentu yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu dasar dari ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara umat manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang berkhianat. Selain itu juga ada dalam hadis lain yang disebutkan bahwasanya apabila seorang hakim menetapkan hukum lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapat 2 pahala, dan ijtihadnya itu salah, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya jika seorang hakim berusaha untuk membuat keputusan melalui ijtihad dan hasilnya benar, maka dia akan mendapat 2 pahala. Pahala pertama untuk usahanya dalam berijtihad dan pahala kedua karena keputusannya benar. Namun jika keputusannya salah, dia tetap akan mendapat 1 pahala, yaitu niat dan usahanya yang sudah maksimal. Apa sih kira-kira hukum dari melakukan ijtihad ini? Nah, yang pertama itu ada fardhu ain, apabila melakukan ijtihad untuk dirinya sendiri serta harus mengamalkan hasil ijtihadnya itu sendiri. Yang kedua juga ada fardhu ain apabila menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya, dan bila tidak dijawab, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu sunnah apabila berijtihad terhadap permasalahan yang baru, serta yang terakhir itu haram apabila ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syarak. Tahu gak sih teman-teman bahwa dalam melakukan ijtihad itu kita harus mempunyai syarat dan rukunnya. Nah, apa ya kira-kira syarat dan rukunnya itu? Yuk, dengarkan pembahasan selanjutnya. Syarat dalam melakukan ijtihad yaitu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, pertama, memahami makna bahasa dan hukum ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang kedua, memahami makna bahasa dan hukum hadis hukum. Yang ketiga, memahami nasikh dan mansuh. Yang keempat, mengetahui persoalan ijma dan bidang yang disepakati secara ijma. Yang kelima, memahami ketentuan dan bidang qiyas. Yang keenam, memahami bahasa Arab secara komprehensif untuk menguasai ilmu usul fikih dan menguasai tujuan syariat.
Selanjutnya yaitu ada rukun ijtihad. Saat hendak berijtihad, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelumnya, yang mana perkara-perkara ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ijtihad. Menurut buku fikih kontemporer, ada 3 rukun. Pertama, al-waqi, yaitu perkara yang belum dijelaskan dalam nas Al-Quran dan Sunnah, atau persoalan yang diyakini akan terjadi di kemudian hari. Yang kedua, mujtahid, itu seorang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Ketiga yaitu mujtahid fi, yaitu hukum-hukum syariat yang bersifat amali atau taklifi. Nah, ijtihad secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ijtihad fardhi, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam ini yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada Muaz ketika Rasul mengutusnya untuk menjadi qadhi di Yaman. Sesuai dengan ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Syuraih, Umar dengan tegas menyatakan kepada Syuraih, yang artinya, apa-apa yang belum jelas bagimu di dalam as-sunnah, maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan daya pikiranmu. Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, artinya, kenalilah penyerupaan dan tamsilan-tamsilan dan kiaskanlah segala urusan sesudah itu. Kedua yaitu ijtihad jama'i, yaitu suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika itu Nabi SAW bersabda, artinya, kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat seseorang. Hadis riwayat Ibnu Abdubbar. Nah, itu dia macam-macam dari ijtihad. Nah, tahu gak sih teman-teman implementasi ijtihad dalam ekonomi syariah itu? Yuk simak baik-baik. Implementasi ijtihad dalam ekonomi syariah di Indonesia sangat penting untuk mengatasi tantangan dan dinamika yang muncul dalam praktik ekonomi modern. Adapun implementasinya yaitu pertama, fatwa sebagai instrumen ijtihad di Indonesia. Ijtihad sering diwujudkan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. MUI memiliki otoritas untuk menentukan hukum atas masalah yang belum jelas ketentuannya, sehingga fatwa menjadi sumber yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu pengembangan lembaga keuangan syariah. Ijtihad juga berperan dalam mendirikan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui ijtihad, organisasi seperti Muhammadiyah mempromosikan kebijakan ekonomi yang beretika dan distribusi kekayaan yang adil. Ini menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada reaktualisasi hukum ekonomi Islam. Dalam menghadapi perkembangan sosial dan ekonomi, ijtihad berfungsi untuk merealisasikan hukum Islam agar tetap relevan. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap praktik baru dalam muamalah yang mungkin tidak secara langsung diatur, sehingga membantu pelaku ekonomi dalam mengatasi masalah kontemporer. Nah, jadi intinya, ijtihad dalam ekonomi syariah di Indonesia berfungsi sebagai alat penting untuk menanggapi tantangan zaman, memberikan pedoman bagi para pelaku ekonomi, dan memastikan bahwa praktik bisnis tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui fatwa dan pengembangan lembaga keuangan syariah, ijtihad membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, sangat penting kan ijtihad diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi oleh para pelaku bisnis kita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.